Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Di ibadah yang spesial ini, mari sama-sama kita untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kami mohon dengan hormat penanggung jawab ibadah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ucap syukur padamu. Kami bisa datang di tempat ini dengan kondisi yang baik, sehat, kuat, dan penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami datang membawa pergumulan masing-masing, tapi kami percaya bahwa pemeliharaanmu nyata, bahwa ada harapan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan mengawali kegiatan ibadah ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami satu persatu, kami yang sudah datang ke tempat ini Kau berkati, baik dari tim pelayan musik, worship leader, penanggung jawab maupun hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan Kau berkati, tim multimedia Tuhan Kau berkati, Aser dan seluruhnya yang datang Tuhan Kau berkati. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini dan tuntunanmu, pertolonganmu itu yang kami nanti-nantikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menyerahkan ibadah kami Tuhan, awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Shalom. Ibadah kita pada pagi hari ini ibadah yang spesial, di mana pada saat ini seluruh gereja Tuhan di Indonesia mengadakan gerakan doa, pujian, dan penyembahan serentak dengan tema Indonesia menyembah. Untuk itu, mari Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik untuk kita. Kita semua boleh ada di rumah Tuhan. Kita semuanya
kita merasa terpanggil ya, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di negeri yang dicintai Indonesia. Kita satukan iman dan keyakinan kita. Kita naikkan doa dan penyembahan kita untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan melawat dan cepat memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Puji Tuhan. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita berpenyembahan kita.
kami naikkan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
rindu untuk memuji dan meninggikan nama Engkau sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai pujian kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, shalom, akan sukacita, amin. Ya, puji Tuhan. Kalau kita mendengar banyak berita pada pagi-pagi ini ya, dunia keadaannya tidak menentu ya. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mempunyai Allah yang maha besar, kita mempunyai Allah yang dahsyat, kita mempunyai Allah yang perkasa. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Olehnya pada pagi hari ini, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, kita tetap optimis untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari. Puji Tuhan, kita akan pujian sebuah pujian, Tuhanlah kekuatan. Hanya padamu
keadaan dunia tidak menentu. Ya, saatnya sebagai orang-orang percaya kita bangkit menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia yang bergejolak. Yaitu kita nyanyikan bangkit serukan nama Yesus. hanya dekat dengan Allah.
dekat dengan Allah, ada kekuatan di dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya. Tuhan setiap saat membersamai kehidupan kita. Tangannya yang perkasa senantiasa menopang hidup kita, supaya kita tetap survive di dalam menghadapi kehidupan kita. Bolehnya pada pagi hari ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita untuk lebih dekat pada Dia, hingga kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita nyata. Amin. Haleluya Yesus.
Sudah dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Semoga Tuhan melawat dan cepat memulihkan keadaan bangsa kita. Untuk itu kami persilakan Bapak Janis untuk berdoa syafaat. Saya minta jemaat silakan duduk kembali. Yesus, terpuji Allah, terpujilah Allah. Glory buat Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita tahu semua bahwa hari ini adalah seluruh gereja di dunia bahkan telah mengadakan doa bersama untuk bangsa dan negara kita, untuk bangsa dan untuk keadaan global yang sedang tidak baik-baik saja, saudara. Mungkin kita mengalami dengan pekerjaan kita sendiri, kondisi kita sendiri saat ini. Mungkin dalam hati kita mengeluh, dan inilah adanya anak Tuhan untuk berdoa. Jadi saya minta, ini adalah hari yang spesial. Kita berdoa bersama secara sungguh-sungguh. Di sini sudah ada 7 pokok doa seperti yang kita sudah lihat di grup yang di-share oleh hamba yang berkembang. Itu pertama, kita berdoa ucapan syukur atas bangsa Indonesia. Kita mengucap syukur bahwa kita berada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi semua karena ada rencana Tuhan bagi kita. Dan kedua, kita berdoa bagi presiden, para pemimpin dan pemerintahan Kabinet Merah Putih. Kita berdoa kepemimpinan Pak Prabowo supaya diberikan roh takut akan Tuhan, para pemimpinnya tidak melakukan hal yang merugikan bangsa negara, tapi rakyat kecil. Dan ketika kita berdoa dan bagi persatuan, perdamaian dan kehidupan berbangsa, perdamaian yang cukup diperlukan dan sangat bagi bangsa Indonesia, karena bangsa kita mempunyai beragam suku, bangsa dan budaya, beragam agama, kepercayaan, keyakinan, supaya tidak ada ketimpangan keimanan yang lain. Seperti itu. Berdoa juga buat pemulihan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Berdoa bagi perlindungan Tuhan atas bangsa Indonesia. Berdoa bagi generasi muda, keluarga dan kesatuan gereja. Kita di sini banyak generasi muda. Kita berdoa supaya tidak terlibat dengan hal-hal yang duniawi seperti narkoba, seperti merusak masa depan. Supaya anak-anak kita tetap yakin, tetap dijaga oleh Tuhan. Amin. Kita juga mengucap syukur atas berkat kota wilayah masing-masing. Kita tinggal di Madiun, di sekitar Karisidenan. Kita berdoa buat daerah kita tinggal, sekeliling kita juga. Orang yang belum percaya kita doakan, saudara. Jadi saya minta kita bersama-sama untuk berdoa dalam 7 pokok doa ini dengan sungguh-sungguh, dengan berkata-kata, dengan berucap, saudara. Jangan melihat kanan kiri, tapi apa yang keluar dari hatimu, itu yang kamu katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu keluarga aku dipulihkan. Saat ini ekonomi bangsa Indonesia dan tidak kurang baik-baik saja. Aku rindu kami dapat pertolongan daripada Tuhan. Amin. Doakan seperti itu. Haleluya. Kita berdoa itu ya. Saudara, bentar. Si Tuhan. Haleluya. Tentunya saya membacakan sebuah ayat firman Tuhan tentang bangsa dan negara kita, saudara. Mazmur 33:12 berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, yang suku bangsa dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mazmur 22:28, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah kepada Tuhan. 1 Timotius 2:1-2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yeremia 29:7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, kata Tuhan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga.
Oleh sebab itu, apa yang tempat kita tinggal di sini, kita berdoa sebab kesejahteraan kota itu, daerah itu adalah kesejahteraan kita semua. Dan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi pemerintah yang berasal dari Allah. Jadi kita harus mendoakan mereka supaya mereka berjalan dalam ketaatan. Kita katakan Tuhan, saya mohon kita semua bagi berdiri. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, tidak ada yang diam, tapi semua berucap. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau mendengarkan setiap doa kami, Engkau mendengarkan setiap seruan kami. Inilah umat-Mu Tuhan, mau berdoa buat bangsa ini, bangsa Indonesia, tempat yang kami tinggal. Biar dipulihkan Tuhan, biar dipulihkan Tuhan. Haleluya, kami percaya ketika kami sepakat berdoa, ketika kami sepakat berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan hadir, dan Tuhan akan menjawab setiap seruan umat-Mu di tempat ini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjawab kami, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar seruan kami pagi hari ini. Sebab Engkau tahu, hanya Engkau yang kami sembah. Sebab Engkau tahu, hanya Engkau yang kami percaya, yang sanggup memulihkan bangsa kami. Dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, haleluya, seperti Engkau katakan dalam firman-Mu. Jadikan bangsa semua bangsa-Mu, sebab itulah mereka dalam nama-Mu. Sebab Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman. Itulah janji-Mu bagi orang yang percaya. Dan itulah doa kami Tuhan, kami merindukan semua bangsa mengenal nama-Mu. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, Adonai. Dialah Raja di atas segala raja. Inilah doa kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucapkan syukur buat bangsa kita. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Mari bersuara saudara, bersuara bukan suaramu saudara. Haleluya, biar kedengaran sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan berada di negara ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Negara kami dipulihkan, dan kami disembuhkan. Negara kami Tuhan menjadi negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Serahkan negara Indonesia. Kami bersyukur negara Indonesia memiliki banyak kekayaan, suku bangsa. Oh Tuhan, kami percaya di negara yang Kau berikan buat kami. Dan kami berdiam di sini untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet merah putih dan jajarannya. Kita berdoa buat mereka. Sebutkan namanya, Bapak Presiden Prabowo. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, kami berdoa buat Bapak Presiden kami Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Tuhan, beserta kabinet merah putih, MPR, DPR, bahkan keamanan TNI Polri Tuhan, semuanya kami berdoa buat mereka, berikan roh takut
takut akan Tuhan kepada mereka. Berikan roh takut akan Tuhan supaya mereka dipimpin, sebab kami tahu bahwa pemimpin ini berasal dari Allah. Oleh sebab itu ketika mereka melakukan hal yang tidak benar, maka Allah sendiri yang menghukum mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta bangsa Indonesia, pemimpin Pak Presiden Bapak Prabowo dan para jajaran Tuhan diberkati Tuhan dan diberikan hikmat, roh takut akan Tuhan, berikan keadilan, kejujuran Tuhan untuk memimpin bangsa kami yang beragam suku-suku bangsa dimanapun saja berada. Kami punyai agama yang berbeda, keyakinan berbeda-beda, agar dibuat semua adil di hadapannya Tuhan. Oh sebab itu Tuhan, pulihkan bangsa negeri kami, pulihkan hamba-Mu Bapak Prabowo. Ada rencana apapun untuk memulihkan pemerintahan yang sekarang yang sah. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi buat bangsa ini. Biarlah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami hanya berdoa supaya bangsa kami dipulihkan. Supaya kami berdoa, karena ketika pemimpin sudah ada, berarti itu adalah sudah dipilih oleh rakyat dan juga dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu sekiranya lewat hamba-Mu ini, bangsa kami semakin hari bukan semakin buruk, tapi bangsa kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa di surga. Kita juga berdoa buat pemulihan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Mari kita berdoa saudara. Saya minta bersuara. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami yang sedang tidak kurang baik saat ini Tuhan. Dolar sudah memecah Tuhan. Oh kami percaya kalau itu kehendak bagi bangsa kami. Oh kami taat kepada Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang benar, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang hidup, kami Tuhan yang bangkit dari kematian. Maka Tuhan itu akan memberkati umat-umatnya yang sedang berdoa. Terima kasih. Kami berdoa untuk kesejahteraan jemaat kami Tuhan di tempat ini juga Tuhan. Kami berdoa dimanapun dalam pekerjaan masing-masing, apapun yang dikerjakan, kami percaya Engkau memberkatinya. Di dalam ekonomi sulit pun, tapi mereka tidak pernah merasakan kesulitan. Mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mempunyai sumber segala berkat itu. Dan ketika kami percaya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, janjinya tidak akan pernah berubah. Dia berjanji pasti ditepati bahwa Dia akan memberkati umat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan bagi jemaat gereja Victorious Family di tempat ini, dimanapun apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Amin. Percaya itu Tuhan. Iman kami, deklarasi kami tidak pernah sia-sia di hadapan Engkau, tapi Engkau akan menjawab tepat pada waktunya, dan kami akan berkata, benar Tuhan, terbukti Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa di surga. Kita juga berdoa bagi bangsa, bagi perlindungan Tuhan atas bangsa Indonesia. Kita berdoa bagi generasi muda, keluarga dan kesatuan gereja-gereja. Saudara, kita punya generasi muda di tempat ini. Mari kita berdoa anak-anak kita. Mari kita berdoa anak-anak sekolah minggu Tuhan. Mereka tidak semudah untuk menghadapi sekolah ke depannya. Banyak hal-hal yang buruk akan terjadi. Oh, hidupnya digital Tuhan selalu merusak mental dari anak-anak ini. Kita berdoa supaya anak-anak kita terus terarah, supaya anak-anak kita terus takut akan Tuhan. Mari kita berdoa generasi muda kita dalam nama Yesus. Kami percaya, kami berdoa untuk generasi muda seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Oh Tuhan Yesusku, Kau mengasihi mereka, Kau berkati mereka. Oh Kau menyayangi mereka. Yesusku, kiranya dijauhkan dari hal-hal yang buruk, hal yang merusak mental anak-anak muda, narkoba, obat-obat terlarang, apapun, seksual bebas, apapun Tuhan Yesusku. Kami berdoa dalam nama Yesus, anak-anak kami terhindar dari semua itu. Kami percaya bangsa kami terus dipulihkan, terlebih khusus anak-anak Tuhan, gereja Raja Kemuliaan, gereja Victorious Family di tempat ini. Engkau memberkati mereka semua, Engkau memberkati mereka seperti doa kami, seperti doa-doa kami bersama bahwa anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang bertumbuh untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Oleh sebab itu kami percaya dimanapun saja mereka berada, bukan di gereja, tapi di situasi manapun mereka berada, mereka tetap kuat menghadapi apapun. Mereka tetap percaya kepada Yesus ketika mereka mengalami serangan iblis apapun. Kami percaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita juga berdoa mengucap syukur berkat atas kota, wilayah masing-masing. Kita berdoa saudara dari mana? Saudara dari Madiun,
Oh, berdoa buat Madiun, saudara Magetan, berdoa buat Magetan, saudara dari Ngawi. Oh, saudara berdoa buat daerah saudara, kampung saudara. Mari kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tuhan, berdoa buat Magetan Tuhan, di mana kami tempat tinggal. Kami percaya banyak orang-orang yang dimanakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami ditempatkan di situ bukan karena kehendak kami, tapi kehendak Tuhan, supaya kami menjadi berkat, supaya kami menjadi surat yang dibacakan setiap orang, supaya berkat buat mereka, bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita di saat dunia tidak bersukacita. Di dalam Tuhan ada kemenangan di saat dunia menyatakan tidak ada kemenangan, tapi di dalam Tuhan tidak ada mustahil bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami pada pagi hari di dalam tangan-Mu, dengan hati kami, dengan jiwa kami, dengan iman kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Indonesia sedang dalam pemulihan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, tapi bukan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang akan jadi buat bangsa negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kuserahkan sekali lagi bangsa Indonesia di dalam tangan Engkau. Engkau yang memimpin, Engkau yang bekerja, Engkau yang mengambil alih semua kepemimpinan bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi menang, bangsa kami menjadi takut akan Tuhan, bangsa kami menjadi banyak yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesusku. Serahkan bangsa Indonesia kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan Tuhan. Oh Bapak, Kau memberkati hamba-Mu Pak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pesan-pesan-Mu yang disampaikan kepada hamba-Mu, biarlah disampaikan kepada kami, dan biarlah kami mendengar pesan-pesan Tuhan dengan benar, dengan baik. Kami duduk dengan tenang dan diam, menikmati berkat-berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, pengurapan yang baru, urapi ruangan ini tempat kami yang mendengar firman Tuhan. Tidak ada roh yang tidak ada roh yang tidak berkenan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat ini hanya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus menikmati firman-Mu. Biarlah kami datang tidak seperti kami pulang. Kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa di surga. Saya minta kita berdoa Bapa kami bersama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan untuk Bapak Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, mohon anugerahnya, di sana ada keajaiban Tuhan yang sedang menanti, dan kita sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia tidak boleh berkecil hati, tidak boleh ciut nyali. Bahwasanya ada kuasa Tuhan yang akan terus terjadi di negeri kita, terutama buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang miracle based resources, atau sumber-sumber berkat-berkat keajaiban. Bapak-Ibu Saudara, Tuhan selalu ingin memberkati kita dengan caranya. Sekali lagi, Tuhan selalu ingin memberkati kita dengan caranya. Ada 4 hal penting bagaimana Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkatnya dalam hidup kita. Yang pertama, melalui tangan orang lain. Ya, melalui tangan orang lain, other people's hand. Tangan bersama kita manusia, sebagai alat atau perpanjangan tangannya untuk menyalurkan berkat, pertolongan, kasih karunia dalam hidup kita.
gaunnya dihilangin aja ya. Walaupun kalau saya sudah bergaung hari ini karena agak bintang ya. Kisah para Rasul pada pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja keras kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita sebagai gereja Tuhan mesti memiliki sikap seperti ini dalam keluarga, dalam gereja Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita lewat orang lain, atau melalui kita orang lain tertolong. Itu dia. Amin. Melalui kita orang lain tertolong. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mempersiapkan itu, maka kita akan menjadi orang yang kehilangan kesempatan untuk berbahagia. Allah memakai tangan sesama kita untuk menjadi berkat bagi kita. Demikian sebaliknya, melalui tangan kita Tuhan pakai untuk jadi berkat buat orang lain. Bersiaplah untuk selalu menjadi berkat buat orang lain, menjadi tangan Tuhan buat orang lain. Apa saja. Kadang-kadang Roh Kudus memberi kepada kita dorongan untuk menjadi berkat buat orang, buat sesama kita, buat sesama keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin sederhana, mungkin kecil, tapi kita tidak tahu bahwa jangan-jangan itu adalah jawaban doa mereka. Jadilah jawaban doa buat orang lain di sekitar saudara saya. Jadilah berkat. Firman Tuhan tadi berkata, berbahagia memberi daripada menerima. Persoalannya apa, saudara? Ada orang yang merasa terlalu tinggi untuk menerima pertolongan orang lain. Ketika ditanya, apa yang perlu saya doakan? Oh, saya nggak perlu doakan. Ini kan sudah oke, baik-baik saja. Kita butuh orang lain. Izinkan orang lain menolong saudara lewat apa saja, termasuk doa. Ketika saudara dikunjungi oleh saudara seiman, itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Digerakkan Tuhan untuk mendatangi saudara, untuk memberkati saudara. Dan dalam menolong sesama kita, saya kasih caption, bijaksanalah kita. Dalam ajaran firman Tuhan, secara umum Allah memerintahkan umatnya untuk mengasihi dan menolong semua orang, termasuk musuh sekalipun. Namun Allah juga memberikan peringatan tegas tentang beberapa tipe orang yang menolak pertolongan, membahayakan orang lain, atau bahkan memanfaatkan kebaikan. Sedikit kita mampir ya. Ada 7 tipe orang yang harus kita pertimbangkan dalam kita menolong orang. Sebab ada orang-orang yang sebenarnya perlu kita kaji ulang ya. Yang pertama, orang sombong. Orang sombong ini menolak untuk merendahkan diri di depan Allah dan manusia. Mereka seringkali menolak pertolongan karena merasa tidak membutuhkan. Kalau saudara ketemu dengan orang model begini, ya sudah, saudara mengundurkan diri juga nggak apa-apa. Karena ada orang yang kalau ditolong nolak nih malahan. Gak butuh, aku gak butuh kamu. Ya gak apa-apa, saudara gak perlu sakit hati. Yang kedua adalah orang bebal. Orang bebal ini adalah orang yang menolak kebenaran, membenci didikan, terus-menerus melakukan kebodohan. Sekali lagi, terus-menerus melakukan kebodohan. Contoh nih, sudah tahu utang ini mesti bayar, tapi selalu dia hidupnya selalu hidup dalam utang. Lalu dulur-dulurnya yang butuh nomboi. Nah, ini kita juga harus
Istilahnya mengkaji ulang orang-orang model begini. Ya. Yang ketiga itu pemarah. Kalau saudara ketemu orang yang pemarah, ada tuh orang kalau dikasih tahu tidak menerima malah marah. Betul ya? Orang-orang seperti ini ya tolong dipertimbangkan ulang Bapak Saudara ya. Karena kalau kita ini ngeyel menolong, kadang-kadang justru kita malah patuh. Lalu yang keempat, penghancur pengharapan dan pembuat onar. Ini dia. Ini orang yang selalu meremehkan impian, mematahkan semangat, cuma menciptakan pertikaian. Allah melarang kita bergaul dengan orang yang mudah gusar seperti ini. Mudah sekali memecah belah, mudah sekali bertikai. Ada orang-orang yang begini. Dikasihani malah ngajak patuh. Butuh apa le? Malah ngajak tukaran. Jangan ya. Dan berikutnya, ini yang Alkitab jelas berkata, apa Bapak Ibu? Apa Bapak Saudara? Malas. Jadi jelas ya, Tuhan gak suka sama orang yang malas. Dalam surat 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, Rasul Paulus menegaskan prinsip jika seorang tidak mau bekerja, iya. Di rumah ada yang nggak mau bekerja? Nggak ada ya. Ini ada mahasiswa yang sedang di tempat ini, namanya Mas Reno ini, kuliah di setiap di Gusi sana. Kalau nggak doa pagi nggak dikasih makan ya bro. Ya. Di sini ada yang nggak doa pagi, jangan dikasih makan. Orang ini sengaja bermalas-malasan. Ada orang yang sengaja bermalas-malasan dan menggantungkan hidupnya pada jerih payah orang lain. Orang-orang model begini tentang itu ya. Kerja sana. Yang berikutnya, orang yang setia, yang tidak setia, pengkhianat. Mereka yang suka ingkar janji, tidak dapat percaya. Saya pada orang yang mengkhianati berdasarkan diumpamakan seperti gigi yang rapuh dan atau kaki yang goyang. Kita ketemu orang-orang yang model begini di luar. Dikasih kepercayaan, malah berkhianat. Jadi ya jangan dikasih. Yang terakhir nih, orang fasik yang sengaja hidup dalam dosa. Sadar sungguh bahwa dia itu hidup dalam hal yang nggak benar. Mereka sebenarnya tidak layak untuk ditolong. Mari sekali lagi, ini hanya saran buat kita semua. Jangan sampai kita jadi orang yang sering tertuduh kalau nggak menolong, kan? Betul ya? Kita ini seringkali merasa tertuduh kalau kita nggak menolong orang. Tapi meneh, kadang-kadang itu ada orang yang malas, ada orang yang menyalahgunakan kebaikan kita untuk kepentingan diri sendiri sehingga dia bermalas-malasan saja. Kalau jawabannya, mbok kusik urip kok. Dulurku sing urip ya wis tak santai aja. Bermalas-malasan. Orang malas gak boleh makan, itu jelas Alkitab bilang begitu. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita, jadikanlah mereka orang-orang yang rajin bekerja. Ada amin. Haleluya. Berikutnya, yang pertama tadi adalah tangan orang lain, yang kedua adalah tangan Tuhan. God's hand. Ini saya ingin membuka kepada kita sebuah pemikiran bahwa Tuhan itu sanggup melakukan banyak hal yang dahsyat. Jadi kita perlu juga
mempercayai bahwa tangan Tuhan itu melampaui segala pikiran kita. Selama 40 tahun Allah memelihara bangsa Israel dengan mana dari langit, dari batu karang. Dan selama 40 tahun itu pula baju dan sepatu mereka tidak pernah rusak. Karena memang Tuhan sedang bekerja. Karena memang Tuhan sedang bekerja. Beri peluang kepada Tuhan untuk Tuhan dalam situasi kita yang mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang dalam kondisi situasi yang sangat jatuh sekalipun. Kita punya pengharapan, tangan Tuhan masih bisa menolong. Tangan Tuhan masih bisa tolong anak-anak kita. Dalam situasi yang mungkin bahkan bagaimana caranya. Tapi percayalah Tuhan sanggup menolong dengan cara apapun. Bahkan mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Keluar 16 ayat ke-35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dahsyat. Memang orang Israel tidak bisa bekerja. Orang Israel sebagai musafir, dan Tuhan mengambil peran itu sebagai Allah El Shaddai. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di padang belantara di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi tangan Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Amin. Izinkan tangan Tuhan yang menolong kita. Kadang-kadang memang kita sampai di sini, sampai di mana kita sungguh-sungguh tidak berdaya. Saya sering menyaksikan ini buat kita semua. Bagaimana ketika tahun 2008, 14 Juni 18 tahun yang lalu, ketika papi saya dipanggil Tuhan, semua menghadapi satu situasi, iya caranya ngopeni 10 anak dan harus sekolah kuliah. Tapi sekali lagi, di saat kita tidak berdaya, kuasa Tuhan sungguh sempurna. Izinkan tangan Tuhan menolong saudara saat kita tidak berdaya. Ingatlah bahwa ketika saat kita tidak berdaya, ada tangan Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang bahkan di luar nalar kita. Ulangan 29 ayat yang 5 juga berkata, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bapak-bapak pernah ganti sepatu berapa waktu lamanya? Sepatu kita umurnya paling panjang berapa lama? Pak Jadi yang suka sepatu ini. Dia ketawa istrinya. Paling banter ya 2-3 tahun lah. Dan begitu nanti kulitnya mau ngelupas kalau kita nggak lihat. Tapi ini 40 tahun nanti. Gak ada Shopee, gak ada Lazada, gak ada Tokopedia memang. Gak ada pesan. Tapi 40 tahun lamanya dalam ketiadaan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, tangan Tuhan memelihara mereka. Kadang-kadang bagus, Tuhan itu dorong kita, membawa kita kepada situasi kita tidak bisa melakukan sesuatu. Mari kita melihat ke atas. Mari kita melihat tangan Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Karena di dalam tangan Tuhan itu ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan mampu mengadakan pada kita keajaiban berkat yang bahkan tidak bisa kita pikir. Bagaimana caranya? Itu biar tangan Tuhan yang ada. Kalau kami bersepuluh akhirnya bisa kuliah, itu semua karena tangan Tuhan yang bekerja. Hari-hari ini ada anak-anak kita yang akan melanjutkan sekolah, kuliah, bekerja. Mungkin kita sebagai orang tua
gimana nanti menghadapi hari-hari ke depan. Serahkan saja kepada tangan Tuhan. Amin. Serahkan saja kepada tangan Tuhan. Tuhan itu mengadakan keajaiban berkat, bahkan yang tidak masuk dalam pikiran kita. Kok gimana caranya? Ya, itu tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Yang berikutnya, Tuhan memberikan berkat buat kita melalui tangan kita. Bapak Saudara, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan keterampilan untuk menjadi sumber berkat buat kita semua. Ini yang perlu kita terus gali, anak-anak muda khususnya. Jangan pernah menyerah untuk menjadi orang terbaik. Amsal 22 ayat ke-29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Latih dirimu dengan baik, anak-anak muda khususnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena Tuhan memberkati kita dengan kecakapan kita, dengan kemampuan kita. Tidak ada orang yang cakap dalam pekerjaannya itu akan dihadapkan kepada orang-orang hina. Tambah ilmu terus. Tambah ilmu terus. Amin. Sebab Tuhan memberkati saudara juga dari tangan saudara. Ketika orang Israel sudah tiba di tanah Kanaan, mereka harus menanam, mereka harus bercocok tanam, mereka harus menanam anggur, mereka harus menanam yang lainnya untuk mereka hidup. Dan terjadi mujizat memang. Terjadi mujizat apapun yang mereka tanam, mereka diberkati luar biasa. Mari jadi orang-orang yang cakap dalam pekerjaan kita. Jangan mendang-mending istilahnya. Jangan ya, iso-isonan. Jangan biasa-biasa tapi expert di bidang saudara. Kalau Anda jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jadilah expert di sana. Banyak pengetahuan firman, banyak berdoa, banyak berpuasa. Saudara sebagai tukang apa aja, expert di sana. Haleluya. Saudara mungkin sebagai marketing juga expert di sana. Karena ada hanya orang yang cakap, hanya orang yang oke, yang ada di hadapan raja-raja. Ada sebuah kesaksian itu Bapak Saudara yang suka tenis. Hari ini ada final tenis di Spanyol dan seorang yang baru umur 19 tahun. Ya untuk minat di Spanyol aja harus pakai apa nggak tahu. Gak ada sponsor dari negara, nggak ada. Dia berlatih sedemikian rupa mempersiapkan diri. Dan di umur yang sangat belia hari ini dia sampai di final. Semua orang tidak pernah. Ini dari mana? Ini seorang pejuang yang akan menerima hasil dari jerih payah. Setiap kita harus jadi orang-orang yang cakap di bidang kita masing-masing. Amin. Semua kita jangan jadi orang yang biasa saja. Saya dorong kita semua. Ini anak-anak muda, saya dorong kita semua untuk banyak belajar. 1 tahun menghabiskan berapa buku? Halo? Buku pelajarannya yang dihabisi berapa ini? Atau nggak pernah dibaca? Yang anak sekarang ini sudah malas membaca ya. Halo? Bacaannya TikTok melulu ya, YouTube melulu, nggak mau baca pelajaran-pelajaran penting. Banyak. Sekarang ada begitu banyak buku-buku elektronik yang beredar. Baca. Dari membaca kita akan tahu jadi kita akan mau jadi seperti apa. Mau jadi orang kaya, baca buku. Kayaknya sih ngamen. Oh pengennya jadi cantik tapi gak pernah baca buku. Bagaimana jadi cantik? Pengen berhias diri, aku pengen kelihatan cantik tapi gak pernah baca buku. Gak pernah belajar. Menjadi seseorang yang mumpuni di bidangnya akan membawa seseorang kepada berkat maksimal yang Tuhan sediakan. Ini pria-pria yang masih jomblo-jomblo ya, wanita-wanita jomblo tampil yang oke. Haleluya. Bagaimana penampilan yang oke, bagaimana berbicara yang baik, bagaimana menata yang baik, bagaimana bersikap, tubuhnya seperti apa. Sama aku belajar, aku ngeliat yang angel. Nah kalau kita ini masih seperti itu, angel.
Ya kita nggak akan jadi mumpuni di bidang kita. Kita nggak mau kesulitan. Belajar sedikit, angel, mau aku. Ya kita nggak bisa mau masa expert ya, angel, aku mau aku. Itu pananku. Nah, ya kita nggak akan pernah jadi expert. Tangan Tuhan, tangan kita ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat, sumber berkat, saudara. Jadi orang yang pandai, tutur katanya diatur, pilihan katanya diatur, bagaimana kita memperbanyak vocabulary, kosakata kita. Dari mana vocabulary itu didapat? Dari membaca. Kasih tahu kan gini, sukalah membaca. Mereka menurut bodoh. Lu bener kan? Sampai hari ini pun saya membaca. Kalau kita nggak maksimal di bidang kita, bagaimana Tuhan memberkati saudara secara maksimal kalau kita ini nggak belajar? Ya, siap maksimal, siap jadi orang hebat. Haleluya. Kalau saudara siap jadi orang hebat, ya maka Tuhan akan mempercayakan kita kehebatan. Yang ini yang paling mengerikan, ini yang paling menakjubkan dan awkward. Ini berkat Tuhan itu bisa sampai begini. Tuhan bisa pakai musuhmu untuk memberkati. Ini yang jarang orang bahas. Saya akan bahas terus. Mazmur 23 yang 5 kita akan baca sama-sama. Semoga ini juga jadi berkat buat saudara, sehingga saudara memandang orang yang tidak suka dengan saudara itu dengan cara yang berbeda. 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Katakan amin. 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 Orang yang mungkin tidak suka sama saudara, Tuhan bisa pakai dia untuk menjadikan saudara itu luar biasa. Bersiap dirilah untuk sampai kepada ini. Kalau saudara sudah sampai di sini, sungguh saudara betul-betul mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Ya, ini pengalaman Daud, saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh. Daud yang pertama siapa? Goliat. Goliat. Mungkin kita berpikir Goliat ini musuh yang paling mengerikan, tapi kita tahu karena dia mengalahkan Goliat, maka seluruh Filistin takut sama dia. Kita berpikir deh, ketika Daud melarikan diri dari Saul, siapa yang menyembunyikan Goliat? Orang Filistin juga. Raja Gad, betul? Kota di mana Goliat berada. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak Ibu Saudara, bersiaplah untuk kita harus open mind, open heart. Tuhan bisa melakukan apa saja yang dahsyat, bisa melalui tangan orang lain, melalui tangan Dia yang ajaib, bahkan melalui tangan Anda yang kita pilih kecil, tapi juga bisa melalui tangan orang lain yang mungkin punya hal yang jahat buat saudara, yang tidak suka sama saudara, itu bisa mempromosikan saudara. Katakan amin. Haleluya. Bersiaplah untuk menerima hal yang terbaik dari berbagai macam pintu, termasuk ini berkat yang aneh, tapi itu nyata. Saul, kedua dari seorang yang bernama Daud. Kita tahu Saul menginginkan kematian Daud berulang-ulang. Tapi justru saat Saul dan Daud
menghadapi sebuah peperangan yang sangat menakutkan. Justru dari situlah Daud mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ialah-ku penuh melimpah. Bayangin, ialahnya bahkan penuh melimpah. Saat kapan? Saat di hadapan. Situasi yang sangat tidak mendukung justru membuat Daud punya begitu banyak teman, begitu banyak kolega, sehingga saat dia tepat pada waktunya, ketika dia pimpin bangsa Israel, dia menjadi seorang raja yang sangat disegani seluruh kalangan. Dia berkata, ialah penuh melimpah. Karena bahkan di saat di hadapan musuh. Mungkin di pekerjaan ada orang yang tidak suka sama Anda, senyumin aja. Ingat ayat ini, amin. Di keluarga saudara ada yang membuat saudara sakit hati, senyumin aja. Ingat ayat ini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Ada dosen yang killer sama saudara, gak apa-apa, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Kalau orang yang mempersulit hidupmu, santai saja. Ada ayat ini yang menghibur kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Kalau ada orang-orang yang tidak menyukai saudara, gak usah marah, gak usah panik, karena mungkin harus kita lewati seperti itu. Daud, dia harus berjumpa dengan Goliat. Dia harus ketemu dengan mertua yang begitu kejam. Bersyukur kalau saudara punya mertua yang begitu baik. Haleluya. Haleluya Pak Janis. Haleluya. Haleluya Koje. Kalau kita ketemu mertua yang baik itu bersyukur. Coba kalau kita punya mertua model Saul begini, kering, inginnya membunuh, ingin membunuh, berkali-kalinya dibunuh. Tapi kita tahu ayat ini begitu menguatkan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan. Sepanjang pelarian Daud tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sepanjang pelarian Daud, dia ketemu dengan orang-orang hebat. Orang-orang yang punya kualitas-kualitas yang dahsyat. Akhirnya dia berkata, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ya aku penuh melimpah. Bahkan di saat dia menghadapi musuh sekalipun, sukacitanya tidak berkurang. Haleluya. Kalau ada orang yang menyedihkan hatimu, jangan terpancing untuk marah. Karena jangan-jangan lewat itulah Tuhan akan terus membawa kita melejit, istilahnya terpromosikan. Anugerah Tuhan kayaknya menolong kita untuk makin yakin bahwa hidup kita ini selalu akan ada dalam mujizat-mujizat Tuhan yang ajaib. Baik melalui tangan orang lain, atau mungkin dari tangan kita untuk menolong orang lain. Yang kedua, dari tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah bekerja dahsyat luar biasa, tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Ya, cara Tuhan itu unik menarik, bahkan membuat kita bersuka cita dengan caranya. Yang ketiga, dengan tangan kita. Terus beri diri kita kesempatan untuk terus belajar, bertumbuh, makin mahir di bidang kita, makin mahir. Jika saudara dilihat mampu dan mumpuni, orang akan melihat dunia ini sederhana, saudara. Akan hanya mencari orang-orang yang mumpuni di bidangnya, orang yang bisa dipercaya, orang yang oke di bidangnya. Orang akan cari itu. Yang terakhir, Tuhan bikin musuh kita, ya,
Allah kita adalah Allah yang ajaib. Bersiaplah selalu menerima mukjizat berkat lewat siapapun. Jadi setiap hari percayalah ada mukjizat Tuhan. Bagaimana musik maju ke depan, nyanyikan satu pujian ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari, amin, kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama kita bagi beri sama-sama, lain-lain bersama Tuhan. Saya minta setiap hari, amin, kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat, Yesus, terjadi dalam hidup. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus, amin. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, amin. Yesus, Yesus, amin. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari percaya bahwa Tuhan tidak kekurangan cara untuk membuka pintu berkat-berkat buat kita. Dari tangan orang lain, bisa juga dari tangan Tuhan, bahkan saat kita tidak berdaya. Dari tangan kita yang kecil ini pun Tuhan bisa sanggup memberkati hidup kita. Dan yang terbaik adalah bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak menyukai kita sekalipun, Tuhan sanggup memberkati kita lewat mereka. Percayalah, kuasa Tuhan selalu terbuka untuk memberkati kita. Bapa di surga, hari ini, bulan ini kami juga mau awali dengan perjamuan Tuhan. Jadi kami terima segala berkat-Mu ini Tuhan, lewat perjamuan Tuhan yang akan kami nikmati bersama-sama. Berkat-Mu limpah atas kami, lewat siapapun, bahkan lewat tangan-Mu yang dahsyat.
Kami menanti-nantikan itu secara ajaib terjadi atas kami Tuhan. Kami terima segala berkat-Mu lewat perjamuan Tuhan pada saat pagi hari ini. Hamba-Hamba-Mu akan membagikan tubuh dan darah-Mu suci kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap baca dengan baik pesan khusus saudara masing-masing. Ada yang belum dilayani? Ada? Sudah semua? Haleluya. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Kekasih Tuhan, Victorious Family yang diberkati oleh Tuhan, bukankah yang kita angkat di atas kepala kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus? Amin. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
kerjakan memang adalah secara jasmani, tapi percayalah berkatnya meliputi tubuh, jiwa, dan roh saudara. Kami diberkati. Sehingga tubuh kita, jiwa kita, roh kita diberkati dengan persekutuan yang indah dengan tubuhnya pada saat pagi hari ini. Mari angkat cawan kita di atas kepala kita. Kekasih Tuhan, Victorious Family, bukankah yang kita angkat di atas kepala kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus yang suci? Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami terima berkat-Mu, kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami dilayarkan kembali oleh anugerah Tuhan yang melimpah. Kami diberkati, kami diberkati luar biasa. Kami percaya kami mengalami hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami sudah disembuhkan, kami sudah diberkati. Kami percaya kasih karunia yang melimpah atas kehidupan kami. Kami terima segala berkat-berkat Tuhan. Kami terima segala hal yang terbaik, yang datang dari Bapa di surga. Dengan penuh syukur kami terima segala kebaikan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan. Sebelum kita serahkan kepada anggota ibadah, ada titipan pesan dari Tua Pemuda sebenarnya. Tanggal 21 ada KKR Pemuda di Surabaya. Anak-anak muda bisa mulai mendaftarkan diri supaya kita bisa menghitung berapa mobil yang harus kita bawa, ya. Jadi segera mendaftar ke Mas Naya supaya bisa diinventarisasi kita butuh mobil berapa untuk tanggal 21 itu, ya. Anak muda bisa koordinasi dengan Mas Naya, nanti Mas Naya bisa berkoordinasi dengan para panitia dan si ngetarnya kan, saya jadi ngetar kan apa juga kan nggak mungkin, soalnya Mas Naya sama Mas Panji di Surabaya kan, yang di sini melaku kan nggak mungkin. Jadi anak-anak muda tolong mendaftarkan diri supaya kita dapat berhitung, yang pertama transportasi, yang kedua konsumsi. Itu saja dari saya. Akan kepada Pak Tony untuk menyatakan. Terima kasih Bapak Gembala, firman yang sangat memberkati. Berikutnya kita akan melihat pengumuman, ya. Monggo. Mari terus dukung dalam doa, pembelian tanah, dan pembangunan gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Hari Selasa pukul 5 sore.
latihan tim musik anak sekolah minggu, remaja. Hari Kamis, pukul 7 malam, ibadah Mezbah Keluarga Allah. Berikut untuk yang melayani, worship leader oleh Bapak Tibin, singer, Saudara Mikael dan Saudara Ariel. Firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Multimedia, Saudari Valen didampingi oleh Saudari Sevi. Hari Sabtu, pukul 9 pagi. Latihan tim Praise and Worship ibadah anak sekolah minggu Samuel. Sabtu pukul 7 malam, doa pelayanan dan latihan tim Praise and Worship ibadah raya. Hari Minggu, ibadah raya, pukul 7 pagi di Graha Victorious Family. Berikut untuk yang melayani. Penanggung jawab ibadah oleh Ibu Suci. Worship leader oleh Ibu Wuryani. Singer oleh Ibu Tuti dan Ibu Handayani. Kolektan oleh Bapak Nanda dan Ibu Rahel. Multimedia, Saudari Gracia didampingi oleh Saudari Putri. Usher oleh Bapak Janis dan Ibu Yayu. Setelah ibadah raya, ada ibadah sekolah minggu Samuel. Kami mengharapkan partisipasi jemaat dalam bentuk donasi untuk pembangunan gereja. Mohon dapat dimasukkan pada amplop yang telah disediakan. Terima kasih kepada seluruh jemaat untuk persembahan yang telah diberikan. Dan untuk semua pelayan yang bertugas pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian pengumuman yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Bangkit berdiri ya, kita akan baca deklarasi. 1, 2, 3. Oleh karunia-Nya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami, oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir, dan kutuk. Sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Engkaulah segala yang terbaik itu datang. Dan kami percaya tuntunanmu ajaib atas kami. Dimanapun dan kemanapun kami pergi, berjumpa dengan siapapun, berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan pagi hari. Terimalah ucapan syukur kami. Terimalah sukacita ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat berkat pemulihan, kesembuhan, sukacita, kesehatan, bahkan kelimpahan Tuhan jadi berkat kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka hati kita angkat tangan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah kekasih Tuhan. Mari kita pulang bersama-sama menerima, mengalami, menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Berkat Bapa yang ajaib, kasih kemurahan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menaungi, memberkati, menuntun, memberkati, membela. Kemanapun engkau pergi, selalu berjumpa dengan kebaikan dan kedahsyatan, keajaiban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya hidupnya limpah berkat sama-sama berkata, amin, amin, amin.